Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wademi Zuhraningsi, NPM 25310024. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas lengkap UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan Matematika. Soal yang pertama tentang proses berpikir matematis peserta didik berkembang dari tahap konkret ke abstrak. Pada bagian A, jelaskan tahapan berpikir konkret, semi-konkret, dan abstrak dalam pembelajaran matematika. B. Mengapa proses berpikir tersebut penting diperhatikan dalam pembelajaran matematika. Dan yang C, jelaskan contoh aktivitas pembelajaran matematika yang menunjukkan transisi dari tahap konkret ke abstrak. Jadi, jawaban bagian A, tahapan berpikir konkret, semi-konkret, dan abstrak. Tahapan berpikir matematis peserta didik berkembang dari konkret menuju abstrak. Tahapan konkret ditandai dengan penggunaan benda nyata sebagai media pembelajaran untuk membantu siswa untuk memahami konsep matematika. Tahap semi-konkret ditunjukkan melalui penggunaan gambar, diagram, ataupun model visual sebagai representasi dari benda nyata. Dan yang terakhir ada tahap abstrak, yaitu merupakan tahap ketika siswa mampu memahami konsep matematika melalui simbol, notasi, dan operasi matematika tanpa bantuan objek konkret. Tahap ini sejalan dengan perkembangan kognitif peserta didik dan pembelajaran matematika. Yang B, pentingnya memperhatikan tahapan berpikir. Perhatian terhadap tahapan berpikir penting agar pembelajaran matematika sesuai dengan kemampuan kognitif siswa. Menurut Suryadi 2019, pembelajaran yang tidak memperhatikan tahapan berpikir siswa berpotensi menimbulkan kesulitan belajar dan miskonsepsi. Sebaliknya, pembelajaran bertahap dari konkret ke abstrak dapat meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar siswa. C. Contoh aktivitas pembelajaran. Tahap pembelajaran pecahan, guru dapat menggunakan potongan kertas atau benda konkret, kemudian menyajikan dalam bentuk gambar ataupun diagram, yaitu semi-konkret, dan selanjutnya memperkenalkan simbol pecahan secara formal yaitu abstrak. Menurut Putri, Zulkardi, dan Hartono 2015, pendekatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep pecahan siswa sekolah dasar. Soal kedua, dalam pembelajaran matematika, keberhasilan peserta didik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kognitif, tetapi juga dipengaruhi oleh emosi, motivasi, dan kemampuan self-regulate learning. Yang pertama, ada A, jelaskan pengertian SRL dalam konteks pembelajaran matematika. Yang B, analisis hubungan antara emosi negatif seperti takut atau cemas terhadap matematika dengan motivasi belajar dan kemampuan SRL. Dan yang C, analisis hubungan antara emosi negatif seperti takut atau cemas terhadap matematika dengan motivasi pembelajaran dan kemampuan SRL. Jadi, yang A, pengertian self-regulate learning, yaitu merupakan kemampuan peserta didik untuk mengatur proses belajarnya secara mandiri yang meliputi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi belajar. SRL berperan penting dalam pembelajaran matematika karena dapat membantu siswa dalam mengelola strategi belajar dan mengontrol motivasi diri. Yang B, hubungan antara emosi negatif dengan motivasi belajar dan kemampuan SRL. Emosi negatif seperti rasa takut dan kecemasan dalam menghadapi matematika berdampak negatif pada motivasi belajar siswa. Penelitian Wulandari dan Widodo 2016 dalam Jurnal Pendidikan Matematika menemukan bahwa kecemasan matematika menyebabkan rendahnya minat dan motivasi belajar siswa sehingga dapat menghambat pencapaian hasil belajar siswa.
Emosi negatif juga berperan terhadap kemampuan SRL siswa. Berdasarkan penelitian Fitriani dan Sugiman 2019, siswa yang memiliki kecemasan tinggi cenderung kurang mampu dalam mengatur strategi belajar, mudah menyerah, kurang memahami evaluasi pembelajaran matematika, serta jawaban C yang sama seperti jawaban B. Soal nomor 3, menurut pendapat Anda, bagaimana peran guru dalam membantu peserta didik mengelola emosi, meningkatkan motivasi, dan mengembangkan kemampuan SRL dalam pembelajaran matematika? Peran guru dalam mengelola emosi, motivasi, dan SRL yaitu menciptakan suasana belajar yang aman dan mendukung untuk membangun peserta didik mengelola emosi, khususnya dalam mengurangi kecemasan terhadap matematika. Lingkungan belajar yang positif dan pemberian penguatan terbukti meningkatkan motivasi siswa. Selain itu, guru dapat mengembangkan kemampuan SRL dengan membiasakan siswa itu menerapkan tujuan belajar, memilih strategi penyelesaian soal, dan melakukan refleksi terhadap hasil belajar. Pembelajaran yang mendorong refleksi dan kemudian terbukti dapat meningkatkan SRL siswa dalam pembelajaran matematika. Soal yang terakhir, sebagai seorang pendidik ataupun calon pendidik, Anda diharapkan mampu merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran matematika. Jelaskan, menurut pendapat Anda, upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran matematika. Sertakan alasan atau contoh penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Strategi meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran kontekstual dan pemberian soal secara bertahap. Pembelajaran kontekstual membuat siswa memahami bahwa matematika berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran terasa lebih bermakna dan tidak menakutkan. Sebagai contoh, pada materi aljabar, guru dapat memulai permasalahan sederhana seperti menghitung total harga sebelum memperkenalkan bentuk simboliknya. Strategi ini terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, pemberian soal dari tingkat mudah ke sulit dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa karena mereka mampu memperoleh pengalaman keberhasilan secara bertahap. Misalnya, guru memberikan soal dengan tingkat kesulitan rendah terlebih dahulu sebelum soal yang lebih kompleks. Pengalaman keberhasilan dan umpan balik positif dari guru mampu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa pada pembelajaran matematika. Sekian video pelengkap UAS Psikologi Pendidikan Matematika dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.